Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Egy Nugraha. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang Kingdom Animalia. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang filum Porifera. Ciri umum Porifera. Porifera sendiri diambil dari dua suku kata, yaitu pori dan faro. Pori sendiri artinya lubang, sedangkan faro artinya mengandung. Jadi bisa dikatakan Porifera ini adalah hewan yang memiliki lubang atau berpori. Nah, kita bisa lihat pada ilustrasi gambar di sini. Nah, ini contoh daripada Porifera. Lalu, karena tubuhnya berpori, nah ini kira-kira bentuknya seperti ini ya, karena tubuh daripada Porifera itu berpori. Dan memiliki bentuk seperti vas bunga, pipih, ataupun ada yang bercabang. Nah, selain itu juga, ciri khas yang lainnya adalah dia melekat pada dasar atau sedenter atau menetap. Ya, jadi dia tidak berpindah. Oke, nah mungkin kenal ya sama tokoh kartun SpongeBob. Nah, ini SpongeBob ini merupakan salah satu ya animasi yang mengambil karakter dari film Porifera. Nah, ini gambar atau ilustrasinya. Kenapa berpori? Nah, ini bisa kita lihat nih, ada pori-porinya ya di sini ya. Nah, habitatnya tentu saja di perairan, utamanya adalah di perairan air laut. Dan dia termasuk ke dalam hewan diploblastik. Ya. Lalu tubuhnya tidak bisa dibedakan organ tubuhnya. Jadi tidak ada bagian yang kita sebut dengan tangan, kepala, mata, itu nggak ada ya. Jadi hanya bagian sederhana saja. Makanya sistem tubuhnya juga sangat-sangat sederhana. Oke, bagaimana dengan struktur tubuh dari Porifera? Struktur tubuh dari Porifera secara garis besar, nah kita akan melihat bagaimana proses dia beraktivitas. Dia mengandalkan pori-pori. Pori-pori ini dimanfaatkan untuk mengambil air, dan dari air ini nanti akan masuk melalui lubang, masuk ke dalam bagian tubuhnya dan nanti akan keluar lagi. Bagian apa saja di sini? Ya, di sini ada bagian yang kita kenal dengan ostia atau ostium. Lalu ada bagian tengah yaitu spongosul, dan bagian luar adalah osculum dan tempat keluarnya air. Jadi secara garis besar di sini kita bisa lihat struktur tubuh daripada Porifera ini terbagi menjadi tiga. Ada ostia atau ostium, ada spongosul dan osculum. Ada ostium, spongosul dan osculum. Oke, kita lihat lagi di sini struktur tubuh yang lain. Nah, kita bisa lihat struktur tubuhnya di sini ada ostium ya dan osculum. Ostium lubang untuk masuknya air, sedangkan osculum keluarnya air. Dan di bagian dalam ini terdapat yang namanya spongosul. Nah, di sini terdiri dari yang namanya sel-sel. Sel-selnya cukup termodifikasi dengan baik, mulai dengan porosit, ada juga koanosit, bahkan amoebosit. Atau lebih jelasnya kita bisa lihat ilustrasi yang ada di sini. Ini kita lihat bagaimana arah air masuk ya dari bagian ostium ke bagian spongosul. Nah, di sini ada mesopil atau bagian tengah, ada spicula. Nah, ini spicula. Lalu ada koanosit ya, ada sklerosit, ada pinakosit, ada porosit, amoebosit dan oosit. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas struktur tubuh ya, perbagian ya. Kita akan bahas perbagian. Yang pertama kita akan lihat di sini bagian tengah ya, ini bagian tengahnya. Ini adalah mesopil atau bagian tengah. Nah, sedangkan di bagian sini nih, ini adalah spongosul ya. Lalu kita juga akan melihat ini ada bagian luar, ini lapisan paling luar. Nah, lapisan paling luar kita bisa menyebutnya ini adalah bagian epidermis ya. Atau di sini kita bisa lihat sel penyusunnya adalah sel pinakosit. Ini adalah lapisan paling luar. Lalu di sini juga terdapat di bagian dalam ini terdapat yang namanya sel yang bernama koanosit. Nah, koanosit ini berperan dalam pencernaan dan pergerakan air. Dan kita juga di bagian tengah kita akan menemukan yang namanya sel yang bernama sklerosit. Ya, sklerosit ini berperan dalam pembentukan spikula. Nah, spikula ini menjadi kerangka tubuh ya. Nah, ini ada spikula, ini kerangka tubuh daripada Porifera. Lalu tadi juga kita akan mengenal yang namanya porosit. Nah, porosit ini adalah sel yang berperan dalam pembuatan pori. Ya, pembuatan pori. Lalu di bagian dalam ini ada yang namanya amoebosit atau arkeosit. Ini berperan sebagai pengangkut
Ya, jadi sistem tubuhnya masih sederhana. Pengangkut apa di sini? Pengangkut makanan dan juga pengangkut oksigen ataupun zat sisa daripada metabolisme yang terjadi pada bagian tubuh porifera. Di sini juga terdapat yang namanya oosit. Nah, oosit itu adalah gamet. Nah, di sini kebetulan kalau oosit adalah gamet betina. Nah, sebetulnya kalau misalkan ada lagi gambar yang lain di sini selain oosit ada juga spermatozoa. Oke. Baik. Bagaimana tipe saluran pada porifera? Tipe saluran pada porifera di sini secara garis besar ya, kita akan melihat dari yang paling sederhana hingga yang kompleks ya. Ini kalau misalkan kalian lihat gambar di sini, ini ada askon, ada sikon, ada lekon. Nah, di atas ini adalah bentuk daripada spikulanya. Oke, ini menunjukkan dari yang sederhana sampai yang kompleks. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat gambar yang ada di sini. Nah, ini tipe askon, ini tipe sikon, ini adalah lekon. Ya, askon, sikon, ragon atau lekon. Ya, kita bisa lihat di sini, ini lapisan-lapisannya ya. Ini sederhana saja, masuk bagian dalam, keluar, masuk. Ini agak rumit, banyak lorong-lorongnya, banyak celah-celahnya, ya. Tapi tidak serumit pada bagian ragon. Oke, sistem tubuhnya bagaimana? Nah, sistem tubuh pada porifera kita akan mengenal kembali tadi ya. Di sini ada yang namanya osculum, lalu baling luar ini adalah yang namanya ostium atau ostia, dan di sini ada spongosul. Nah, di sini tadi sudah kita bahas ya. Tadi sudah kita bahas ada beberapa bagian. Sit itu kalau ada sit artinya sel ya, mulai dari pinakosit, oosit, porosit, amoebosit, sklerosit, ya, koanosit. Nah, secara sistem tubuh daripada porifera ini sangat sederhana. Ya, kita bisa lihat di sini sistem tubuh bagaimana cara dia respirasi dilakukan secara difusi. Jadi ikut dengan aliran air. Begitu juga dengan pencernaan. Nah, untuk pencernaannya di sini juga secara sederhana atau dilakukan secara difusi memanfaatkan yang namanya amoebosit. Sistem sarafnya masih sistem saraf sederhana, ya, tidak seperti pada manusia. Artinya di sini masih sangat-sangat sederhana. Sistem transport ini juga sangat sederhana, dia tidak jauh berbeda dengan sistem pencernaan pada porifera. Nah, sedangkan untuk reproduksi tadi sudah kita kenal, di sini ada oosit, ada spermatosit. Nah, bisa dilakukan dengan dua cara, ada secara seksual dan ada secara aseksual. Ekresi dilakukan secara sederhana, jadi memanfaatkan pengeluaran melalui dari ostium, spongosul, dan nanti akan keluar lewat osculum. Untuk sistem gerak, ini sistem geraknya lebih pasif ya, karena dia diam, tidak mengalami pergerakan. Tapi dia memanfaatkan arus air yang masuk ke dalam tubuh daripada si porifera. Nah, porifera ini adalah filum, ini terbagi menjadi 3 kelas ya. Ada calcarea, hexatinellida, lalu demospongia. Ini disusun berdasarkan apa sih? Dasar pengelompokannya ini berdasarkan penyusun spikulanya. Nah, penyusun spikulanya untuk calcarea ini diambil dari kata kalsium atau zat kapur, ada hexatinellida ini adalah zat silikat, lalu ada demospongia ini adalah serabut spongin. Nah, untuk contoh-contohnya bisa kita lihat di gambar. Nah, ini ya, ini adalah zat kapur ya, berarti ini calcarea. Lalu ini hexatinellida bisa juga dikatakan sebagai porifera yang berkaca ya. Lalu ini adalah spongin, mungkin pernah lihat ya, kalau misalkan melihat akuarium biasanya suka dijadikan sebagai hiasan. Ini demospongia. Nah, ini untuk klasifikasi porifera. Oke, dan peranannya bagaimana? Nah, untuk peranannya secara garis besar ini sangat bermanfaat. Biasanya ini digunakan sebagai tempat tinggal daripada biota-biota laut ya, seperti ikan, bahkan juga beberapa hewan ini mengambil makanan, karena memang di sini banyak sekali makanan yang bisa diperoleh untuk beberapa hewan yang lain, dan bahkan dimanfaatkan juga sebagai alat gosok kalau misalkan digunakan untuk kebutuhan manusia. Nah, secara garis besar kita bisa melihat peranan daripada porifera dapat digunakan sebagai spons mandi atau alat gosok. Nah, ini berperan sebagai filter air karena nanti ada pori-pori ya, jadi air bisa masuk ke sini dan digunakan sebagai pembersih. Makanan hewan laut kita bisa lihat di sini, tempat kamuflase atau perlindungan untuk ikan ya. Lalu hiasan di akuarium juga bisa, bahkan digunakan sebagai bahan industri atau kosmetik. Oke ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biologi.